Taman Lapangan Banteng di Jakarta masih menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu libur akhir pekan. Sejumlah aktivitas bisa dilakukan di kawasan itu seperti berolahraga. Dan pemirsa, berikut laporan dari reporter Vito Erlangga dan juga juru kamera Jaka Samsa Sutrisno. Ya, baik pemirsa, Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat nampaknya masih menjadi primadona bagi masyarakat yang ingin menghabiskan sisa waktu akhir pekan, khususnya di tengah masa PSBB transisi yang masih berlaku di wilayah DKI Jakarta. Beberapa masyarakat terpantau memadati kawasan ini pada akhir pekan dan melakukan sejumlah aktivitas seperti berolahraga, berfoto, dan beberapa masyarakat juga bisa berpiknik di taman salah satu ruang terbuka hijau terbesar di Jakarta ini. Dan selain itu juga pemirsa, meskipun sudah dibuka pada masa PSBB transisi, namun pihak pengelola sendiri menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang cukup ketat bagi para pengunjung yang hadir di sini. Seperti kewajiban menggunakan masker, selain itu juga setiap harinya pengunjung hanya dibatasi maksimal yaitu 200 orang untuk menghindarkan adanya kerumunan atau keramaian di kawasan ini. Selain itu juga dapat kami sampaikan untuk akhir pekan, khususnya pada hari Sabtu dan hari Minggu, pihak pengelola sendiri membagi jam operasional menjadi 2 sesi, yang mana pada sesi pagi yaitu dimulai dari pukul 5.00 hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dan dilanjut pada sesi siang hingga sore yaitu pukul 14.00 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga perlu menjadi catatan bagi warga yang memiliki usia rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak berusia di bawah 9 tahun sendiri belum diperbolehkan untuk masuk di kawasan ini. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Jaka Samsa Sutrisno, iNews melaporkan. Di masa adaptasi kebiasaan baru saat pandemi COVID-19, kawasan wisata Waduk Dharma di Kuningan, Jawa Barat ramai pengunjung. Sejumlah wisatawan menerapkan protokol kesehatan menghabiskan liburan akhir pekan. Di masa adaptasi kebiasaan baru AKB Jawa Barat, kawasan wisata Waduk Dharma di Kuningan ramai pengunjung. Mulai anak-anak hingga dewasa memanfaatkan akhir pekan menikmati suasana waduk. Di tengah pandemi COVID-19, kawasan wisata waduk menerapkan protokol kesehatan. Sejumlah wisatawan memakai masker saat berwisata. Namun, ada wisatawan yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan jaga jarak. Berlibur ke tempat ini menjadi pilihan dengan suasana alam terbuka dan hamparan waduk yang bisa melepas kepenatan. Kalau lokasi bagus sih karena view-nya bagus lah. Danau, terus ada bukit-bukit, buat selfie bagus lah. Kalau kendaraan kita disinfektan ya. Kalau untuk manusianya, mau itu pengunjung, mau itu karyawan, maupun itu pengusaha-pengusaha yang di sini, warung dan sebagainya, itu jadi satu titik, Pak. Ya. Sejak dibuka kembali pasca PSBB, kawasan wisata Waduk Dharma banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun dari berbagai daerah. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi Wali Kota Padang yang dimaki oleh pedagang karena bermaksud menegur pedagang kaki lima yang menyalahi aturan. Dan kejadian itu pun viral di media sosial. Langsung mangare. Apa kan turun mangare tadi? Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah, dimaki oleh sejumlah ibu-ibu pedagang kaki lima yang menyalahi aturan dengan berdagang di atas trotoar Pantai Padang. Pedagang kaki lima yang tidak terima ditegur ini bahkan menggunakan kalimat yang tidak pantas dan membanting barang dagangannya di depan wali kota. Tidak ingin berkepanjangan, Wali Kota Padang kemudian meninggalkan lokasi dengan bersepeda. Apa yang kita lakukan di Kota Padang ini tidak semua masyarakat merasa baik. Nah, kalau itu yang berarti lebih baik dilakukan secara
Dan itu kita nikmati dan kemudian kita juga sebagai masukan juga bagi kita. Apakah karena dilakukan penertiban besar-besaran nanti, Pak? Insya Allah. Karena kita kan dari tugas-tugas kita Satpol PP kan dia melakukan. Wali Kota Mahyeldi tidak akan melaporkan kasus ini ke kepolisian. Penertiban PKL besar-besaran juga tidak akan dilakukan karena sudah menjadi pekerjaan rutin Satpol PP. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka kasus fetis kain jarik ditangkap polisi di kampung halamannya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengaku ada 25 mahasiswa yang menjadi korban. Tersangka predator seks fetis modus bungkus kain jarik diperiksa oleh tim Subnit Resmob Polrestabes Surabaya. Tersangka ditangkap di kampung halamannya di Kapuas, Kalimantan Tengah. Hasil penyelidikan sementara, korban sebanyak 25 orang yang rata-rata merupakan junior di kampus yang sama dengan tersangka. Untuk mendalami kasus ini, polisi sudah memeriksa 5 korban fetis. Tersangka sudah beraksi sejak 2015 lalu. Dari keterangan tersangka sendiri kurang lebih sekitar ada 25, namun tersangka tidak bisa mengingat satu persatu, tapi kurang lebih seingatannya si tersangka ada 25 yang sudah melapor ke Help and Counseling Center di Benair, itu ada kurang lebih sekitar 20. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan berbagai alat bukti mulai dari kain jarik, tali kain, percakapan di media sosial, dan video milik tersangka. Untuk sementara, tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE pasal 27 dan 29 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, serta KUHP pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan.